Saudara-saudara, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT ini memberikan kepada kita taklif-taklif hukum. Dan taklif-taklif hukum itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Dan disitulah kemudian Allah menguji siapa di antara hambanya yang taat dan yang balilo, yang melanggar, yang durhaka. Itu di dalam surah Muhammad ayat 31 Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ya, dan kami menguji kalian. Walanabluwannakum, kami menguji kalian. Dengan apa? Bagian mufassir mengatakan konteksnya adalah dengan jihad, karena di dalam ayat itu kemudian disebutkan hatta na'lamal mujahidin, sehingga kami mengetahui siapa orang-orang yang berjihad minkum dan antara kalian was-sabirin, dan orang-orang yang sabar, ya. Artinya ini adalah perintah berjihad. Tapi sebagian mufassir yang lain, ini bukan hanya dalam perintah jihad, tetapi dalam takaliful syariah, dalam hukum taklif-taklif syariat yang lain. Semua dalam perkara-perkara syariat, maka itu adalah merupakan ujian. Seperti yang tadi diceritakan, adalah ketika Allah SWT perintahkan kepada kita untuk berjihad, maka bukan berarti Allah SWT tidak mampu untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang kafir. Bagi Allah SWT itu wadzalika 'alallahi yasir, bagi Allah itu sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Tetapi mengapa ada perintah begitu? Karena Allah ingin tahu siapa di antara hambanya yang mau berjihad. Yang ketika mereka berjihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala atas itu. Jadi seperti juga misalnya Allah menjanjikan akan memberikan kekuasaan ini kepada kaum muslimin. Kalau yang digambarkan oleh Nabi SAW itu bahwa akan ada kembali, ya, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, itu akan kembali. Bagi Allah untuk mengembalikan tentu sangat mudah, ya, kun fayakun. Tapi kemudian diperintahkan kepada kita untuk berjuang, untuk menegakkan adalah Allah ingin tahu siapa di antara mereka yang mau berjuang. Dan yang kedua, tadi kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam beserta putranya adalah dalam ketaatan itu terkadang mengharuskan pengorbanan. Ketaatan dalam bidang ibadah seperti sholat misalnya, ada pengorbanan badan, ada pengorbanan waktu. Dalam soal zakat ada pengorbanan dalam soal harta. Dalam haji di sana ada pengorbanan dalam bidang waktu, tenaga, dan juga harta. Demikian juga dalam perintah-perintah yang lain termasuk berjihad, bahkan sampai pengorbanan nyawa. Dan begitulah konsekuensi dari ketaatan kepada Allah SWT. Mulai dari pengorbanan yang kecil sampai kemudian pengorbanan yang sangat besar, yakni korban nyawa. Dan bagi seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT yang maha benar, maka baginya itu akan mudah dilakukan. Terlebih ketika dia mengingat pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada siapapun yang taat dan tunduk kepada hukum-hukumnya.